Biografi Ibnu Bajjah. Ia adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Sayyid yang terkenal dengan Ibnu Bajjah. Orang-orang Eropa pada abad-abad pertengahan menamai Ibnu Bajjah dengan Avempis, sebagaimana mereka menyebut-nyebut nama Ibnu Sina, Ibnu Gabirol, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rus, masing-masing dengan Avicenna, Avicebron, Abu Bakar, dan Averroes. Ibnu Bajjah melahirkan di Zaragoza pada abad ke-11 Masehi. Tahun kelahirannya yang pasti tidak diketahui. Demikian pula pada masa kecil dan masa mudanya. Sejauh yang dapat dicatat oleh sejarah ialah bahwa ia hidup di Seville, Granada, dan Fez, menulis beberapa risalah tentang logika di kota Seville pada tahun 1118 Masehi. Menurut beberapa literatur, Ibnu Bajjah bukan hanya seorang filosof ansik, tetapi juga seorang saintis yang menguasai beberapa kedisiplinan ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, musikus, dan matematika. Fakta ini dapat diterima karena di masa itu belum terjadi pemisahan dalam suatu buku antara sains, filsafat, sehingga seorang yang mempelajari salah satunya terpaksa bersentuhan dengan yang lain. Kemudian karya-karya Ibnu Bajjah. Selama hidup, Ibnu Bajjah mendalami ilmu alam, ilmu matematika, ilmu astronomi, dan musik. Ia banyak menulis uraian dan penjelasan tentang filsafat Aristoteles. Dengan demikian, ia membuka pintu bagi Ibnu Rushd. Dari buku-buku Ibnu Bajjah, Ibnu Rushd banyak mengambil intisari pemikirannya, bahkan dalam batas-batas tertentu terpengaruh olehnya. Ibnu Tufail memuji Ibnu Bajjah dengan pernyataan di kalangan para filosof zaman belakangan, Ibnu Bajjah adalah paling cerdas pikirannya, paling tepat pandangannya, paling benar pendapatnya. Dua karya Ibnu Bajjah yang populer yaitu Tadbirul Mutawahhid dan Risalatul Ittisal. Pemikiran Ibnu Bajjah yang pertama yakni metafisika atau tentang ketuhanan. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada atau al-maujudat terbagi menjadi dua, yakni yang bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak adalah jisim atau materi yang sifatnya terbatas. Gerak terjadi dari perbuatan yang menggerakkan terhadap yang digerakkan. Gerakan ini digerakkan pula oleh gerakan lain. Dalam arti penggerak yang tidak berubah yang berbeda dengan jisim. Penggerak ini bersifat azali. Gerak jisim mustahil timbul dari substansinya sendiri sebab ia terbatas. Oleh karena itu, gerakan ini mesti berasal dari gerakan yang infinite, yang oleh Ibnu Bajjah disebut dengan akal. Kesimpulannya, gerakan alam ini atau jisim yang terbatas digerakkan oleh akal. Sedangkan yang tidak bergerak ialah akal. Ia menggerakkan alam dan ia sendiri tidak bergerak. Sebagaimana yang dimuatkan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina, akal inilah yang disebut dengan Allah. Yang kedua, yakni materi dan bentuk. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat bereksistensi tanpa harus adanya bentuk atau gambaran materi tersebut, yang dalam bahasa Arab biasa disebut dengan as-surah. Pernyataan ini menolak asumsi bahwa materi itu tidak bisa bereksistensi tanpa ada bentuk, sedangkan bentuk bisa bereksistensi dengan sendirinya tanpa harus ada materi. Ibnu Bajjah berargumen, jika materi berbentuk, ia akan terbagi menjadi materi dan bentuk, dan begitu seterusnya. Ibnu Bajjah menyatakan bahwa bentuk pertama merupakan suatu bentuk abstrak yang bereksistensi dalam materi yang dikatakan sebagai tidak mempunyai bentuk. Bentuk-bentuk yang berkaitan dengan aktif oleh Ibnu Bajjah dinamakan bentuk-bentuk kejiwaan umum, sedangkan bentuk-bentuk yang berkaitan dengan akal dinamakan bentuk-bentuk kejiwaan khusus. Pembedaan ini dilakukan karena bentuk-bentuk kejiwaan umum hanya memiliki satu hubungan dan hubungan itu ialah dengan yang menerima. Sedangkan bentuk-bentuk kejiwaan khusus memiliki dua hubungan khusus dengan yang berakal sehat dan hubungan umum dengan yang terasa. Pemikiran yang ketiga yakni mengenai jiwa. Menurut Ibnu Bajjah,
Setiap manusia mempunyai satu jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan oleh dua jenis alat. Yang pertama alat-alat jasmaniyah dan alat-alat taniyah. Alat-alat jasmaniyah diantaranya ada berupa buatan dan ada pula yang berupa alamiah, seperti kaki dan tangan. Alat-alat alamiah ini lebih dahulu dari alat buatan, yang disebut juga oleh Ibnu Bajjah dengan pendorong naluri atau roh insting. Ia terdapat pada setiap makhluk yang berdarah. Jiwa menurut Ibnu Bajjah adalah jauhar rohani, akan kekal setelah mati. Pemikiran Ibnu Bajjah yang selanjutnya adalah akal dan makrifat atau pengetahuan. Menurut Ibnu Bajjah, akal merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh manusia. Ia berpendapat bahwa makrifat atau pengetahuan yang benar dapat diperoleh lewat akal. Akal ini merupakan satu-satunya sarana yang melaluinya kita mampu mencapai kemakmuran dan membangun kepribadian. Ibnu Bajjah percaya pada kemajemukan akal dan mengacu pada akal pertama dan akal kedua. Ia berpendapat akal manusia paling jauh adalah akal pertama. Lebih jauh, ia menjelaskan tingkatan-tingkatan akal dengan mengatakan bahwa sebagian akal secara langsung berasal dari akal pertama, sebagian lain berasal dari akal-akal lain. Hubungan antara yang diperoleh dan tempat asal akal yang diperoleh itu sama dengan hubungan cahaya matahari yang ada di dalam rumah dan cahaya matahari yang ada di halaman rumah. Ibnu Bajjah berpendapat bahwa seseorang dapat mencapai puncak makrifat dengan melebur diri pada akal fa'al. Pikiran Ibnu Bajjah yang terakhir adalah teori itisal atau kontak intelektual dengan Tuhan. Dalam Risalatul Itisal, Ibnu Bajjah membagi manusia dalam 3 golongan, yaitu kaum awam atau al-jumhur, an-nudhar atau kaum khawas, dan kaum bahagia. Kaum awam dapat menjangkau gambaran yang masuk akal lewat penglihatannya kepada alam nyata atau dari ketergantungannya kepada alam wujud. Kaum khawas berhubungan dengan soal-soal yang masuk akal lebih dulu, barulah kemudian berhubungan dengan alam nyata. Adapun kaum bahagia jumlahnya amat sedikit, ialah mereka yang berhubungan dengan segala yang masuk akal. Mereka adalah orang-orang yang dapat melihat segala sesuatu dengan jiwa.